Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa barik lana fima alamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman, ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas cerpen. Sesuai dengan KD 3.5, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nanti teman-teman setelah melihat video pembelajaran ini akan memahami surah Yusuf ayat 111 yang artinya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk rahmat bagi kaum yang beriman. Teman-teman nanti akan yang kedua memahami pengertian dari cerpen. Dan yang ketiga menentukan ciri-ciri cerpen. Yang keempat menentukan jenis-jenis cerpen. Oke, yang pertama kita akan membahas pengertian cerpen terlebih dahulu. Cerpen itu apa sih? Ya, cerpen itu akronim dari cerita pendek. Akronim itu kependekan ya. Cerita pendek dipendekin, jadi cerpen. Oke. Menurut Burhan Nurgiantoro. Siapa sih Burhan Nurgiantoro itu? Burhan Nurgiantoro adalah ahli bahasa. Karena sesuai dengan surah An-Nisa ayat 83, kalau kita mendengar cerita atau berita, maka pada zaman Rasulullah SAW dahulu kita harus mencari kebenaran berita itu. Kemana sih mencarinya? Yang pertama bisa datang langsung ke Rasulullah pada zaman dahulu. Dan juga bisa ke ulil amri. Ulil amri itu adalah orang yang bisa dipercaya atau narasumber atau Bapak Burhan Nurgiantoro ya selaku ahli bahasa. Oke, menurut Bapak Burhan Nurgiantoro, cerpen itu merupakan cerita yang habis dibaca dalam sekali duduk. Dan cerpen itu habis dibaca sekitar setengah jam atau 2 jam. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang ciri-ciri cerpen. Kalau ciri-ciri cerpen itu yang perlu kalian ketahui itu ada 5 poin. Yang pertama ada panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Kalau 10 halaman dijakin lembar itu ada 5 lembar.
Dan yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Baca, duduk, udah selesai. Dan yang ketiga, hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Peristiwanya satu, maju, bisa mundur, seperti itu. Dan yang keempat, terdapat konflik. Ada masalah di situ, tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Dan yang kelima, peristiwa tokoh dilukiskan secara singkat. Ya. Selanjutnya, yang ketiga kita akan membahas tentang jenis-jenis cerpen. Jenis-jenis cerpen itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada cerpen berdasarkan panjang cerita, dan yang kedua ada cerpen berdasarkan tema dan isi. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang cerpen berdasarkan panjang cerita. Nah, di cerpen berdasarkan panjang cerita itu ada tiga. Yang pertama ada cerpen mini atau short story. Ya, di cerpen mini itu biasanya terdiri dari 500 sampai 1000 kata. Dan yang kedua ada cerpen ideal. Cerpen ideal ini sering disebut juga dengan middle short story. Dan jumlah kata dalam cerpen ideal itu terdiri dari 3000 sampai 4000 kata. Dan yang ketiga ada cerpen panjang, ya, atau long short story. Jumlah kata dalam cerpen panjang itu ada 4000 sampai 10.000 kata. Nah, cerpen yang kedua, cerpen berdasarkan tema dan isi. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada cerpen anak, yang kedua cerpen remaja, dan yang ketiga ada cerpen keluarga. Di cerpen anak biasanya di situ ada bacaan anak-anak. Karena apa? Kalimatnya sederhana, mudah dipahami, ya. Sering dijumpai kalau zaman dulu itu ada majalah Bobo, ya, di situ ada cerita anak, cerpen anak di situ. Terus yang kedua ada cerpen remaja. Cerpen remaja itu pembacanya dari kalangan remaja, ya, seperti kalian berarti masuk ke remaja. Dan di cerpen remaja itu biasanya temanya kehidupan remaja. Ya, berisi persahabatan, hubungan dengan orang tua, dan masalah pergaulan dengan temannya, seperti itu. Oke, yang ketiga ada cerpen keluarga. Cerpen keluarga itu berisi permasalahan yang ada di ruang lingkup keluarga, ya. Dan bisa kalian jumpai di majalah-majalah atau tabloid, ya. Oke, hari ini kita sudah cukup membahas 3 poin. Yang pertama tadi membahas pengertian dari cerpen, yang kedua ciri-ciri cerpen, dan yang ketiga jenis-jenis cerpen. Untuk selanjutnya Ibu sudah siapkan LK. Nah, silakan kalian kerjakan LK-nya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 soal. Dikerjakan, kalau sudah selesai di-share di Google Classroom, ya. Oke, teman-teman, terima kasih untuk yang sudah mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.